Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Dan juga selamat pagi Bu Rektor. Terima kasih sudah kebetulan ini memang kemarin baru saja pergi, tapi hari ini bisa di Jogja kembali. Dan terima kasih sudah membuka. Perkenalkanlah, nama saya Yayi Suryo Pratandari. Sehari-hari saya di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Perawatan Universitas Gadjah Mada, dan waktu itu yang menjadi dekan Bu Rektor. Jadi waktu itu kami kemudian sebetulnya Prof. kita itu sebetulnya inisiasi kampusnya sudah 2018 kita mulai di Fakultas Kedokteran. Karena waktu itu Prof. juga mengatakan udah kalau UGM belum beranjak, kita di Fakultas Kedokteran dulu. Jadi sebetulnya embrionya itu memang dari kedokteran, meskipun pada saat kita melakukan survei tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Rektor, ternyata beberapa fakultas lain juga sudah mempunyai beberapa kegiatan gitu ya. Jadi saya dan 2019 ini ya, karena saya yang waktu itu mewakili UGM untuk pertemuan di Asian University Network, sempat juga bersama Prof. Akhirnya saya yang diminta untuk menjadi koordinator Health Promoting University di Universitas Gadjah Mada. Ya, next. Ya, jadi ini deklarasinya 2019 yang di sebelah sana adalah pada saat kita di Fakultas Kedokteran. Ya, jadi kita memang mengadopsi dari apa yang sudah dicanangkan di Alma Ata. Jadi promosi kesehatan ini adalah juga mengembangkan kebijakan sehat publik, menciptakan lingkungan yang sehat, memperkuat aksi komunitas di sini masyarakatnya dan masyarakat kampus, mengembangkan keterampilan personal dan reorientasi health services dari yang tadinya kuratif menjadi preventif dan promotifnya. Next. Ya, jadi kami memang mengadopsi sebetulnya sebelum Kementerian Kesehatan itu mulai tahun 2014 itu kami diundang oleh Asian University Network waktu itu bersama dengan Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan juga ITB. Karena kami berempat itu memang anggota Asian University Network yang tadinya memang berkutat dalam bidang quality education. Jadi akreditasi itu ada juga yang tingkat Asia untuk perguruan tinggi dan untuk fakultas maupun prodi. Dan kami merupakan anggotanya UGM. Pada tahun 2014 itu mereka membuat divisi baru Health Promotion Network. Dan dari beberapa pertemuan inilah yang disepakati untuk dikembangkan di universitas-universitas di anggota tahun. Okay? Jadi ada sistem infrastruktur, thematic area, health promotion area. Nah, kemudian next. Ya. Kenapa kita perlu kampus sehat? Sesudah melihat dari apa yang ada waktu itu pertemuan saya ngatur sama Prof. Ova waktu itu selaku dekan gitu ya. Kita memang ternyata setelah diidentifikasi ada beberapa dosen dan pendidik yang sakit kemudian meninggal sebelum pensiun. Baru saja yang sudah pensiun tapi persyarat mbak ya. Yang kemarin kita tahun ini 3 dari MK yang profesornya. Ya, kemudian beberapa mahasiswa ternyata juga sakit dan ada juga yang meninggal selama masa studi. Sebagian mahasiswa dari vokasi 8 di antara 22 tidak bisa makan karena ternyata tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi. Kemudian yang lulusan tidak terserap karena tidak lolos tes kesehatan. 58% dari 611 ini yang kadang-kadang itu perusahaan besar memang datang langsung ke universitas-universitas besar, Bapak Ibu. Jadi mereka tidak open recruitment. Jadi langsung tes, langsung wawancara, langsung tes kesehatan. Jadi tes tertulis, wawancara, tes kesehatan. Karena waktu di awal-awal saya lulus dari psikologi itu pernah ikutan teman ngasong untuk tes di UNER. Jadi memang seperti itu. Kemudian universitas adalah panutan masyarakat dan diharapkan bisa menghasilkan lulusan. Belum nggak maaf. Biasanya tak silent Bu, tapi lupa pagi-pagi ditelepon Bu Iyi pagi-pagi. Ya, ini pengembangan HPU UGM. Jadi sebetulnya sepulang dari pertemuan yang pertama dulu saya sudah langsung
laporan sebenarnya ke UGM, tetapi mungkin UGM juga waktu itu juga cukup sibuk gitu ya, jadi saya akhirnya laporan ke Bu Dekan. Jadi komunikasi dengan Dekana, dan kebetulan juga ini dengan usaha pengembangan kampus sehatnya itu. Departemen kami yang departemen membina S2 promosi dan perilaku kesehatan itu kebetulan dapat hadiah kinerja terbaik. Jadi dapat hadiah 50 juta oleh fakultas, terima kasih Bu Dekan waktu itu. Tapi kemudian tidak boleh untuk makan-makan. Jadi akhirnya ini untuk pengembangan HPU di FK dan di vokasi. Kami mengirimkan S2 promosi kesehatan. Jadi mahasiswa kami itu memang ada pembelajaran lapangan yang biasanya keluar, sekarang kita taruh di dalam. Jadi dalam beberapa tahun ini mahasiswa kami S2 Promkes itu kita minta untuk mengembangkan HPU di universitas. Kemudian sesudah itu kelihatan bentuknya, kami didampingi oleh Bu Dekan ini komunikasi dengan rektorat, dan tahun 2018 kami mengundang chairnya dari HPU Asian University Network untuk berbicara di ulang tahun Fakultas Kedokteran. Dan waktu itu kemudian kami juga mengundang semua fakultas, kemudian kita mengembangkan, kita komunikasi dengan dekanat, dan akhirnya tahun berikutnya kita menambah lagi masih dengan mahasiswa kami S2, kita ke teknologi pertanian, fisipol, dan farmasi. Nah, sesudah memang kelihatan bentuknya, sekali lagi didampingi oleh Bu Dekan, waktu itu kita advokasi ke rektorat, akhirnya rencananya HPU pada tahun 2019 Juli. Dan waktu itu ada serial workshop, dan tahun 2020 kami bekerja sama dengan Direktorat Promkes untuk buku panduan kampus sehat siaga COVID. Kemudian yang 2021 ini untuk pengembangan kampus sehat di beberapa universitas. Next. Kami sebetulnya juga bersama dengan P2P waktu itu untuk buku panduannya. Jadi ini adalah kita berusaha menerapkan 9 item dari sistem dan infrastruktur yang di AUL. Dan kalau kita lihat yang merah ini saya kira sesuai dengan Germas. Pada tahun 2019 kami ada 7 kegiatan, tetapi tahun ini kami tambahkan menjadi 8 ditambah dengan kesehatan reproduksi. Karena begitu Bu Rektor ini dilantik, beliau juga mendeklarasikan kampus kita adalah bebas kekerasan seksual. Sehingga itu juga kekerasan seksual ini Bu Rektor ini adalah Dr. Oski sangat erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Sehingga kita tambahkan pokja kesehatan reproduksi. Next. Oke, jadi kami sesudah yang Juli itu kami launching, kebetulan bukunya dari Asian University Network ini kami terjemahkan, dan waktu itu pada saat itu direktur Promkesnya adalah Pak Rizky, Dr. Rizky kami undang, dan ternyata gayung bersambut. Promkes ternyata juga sedang dalam pengembangan, P2P waktu itu juga dalam pengembangan. Next, tapi kami kebetulan karena kami itu memang Promkesnya, jadi kami undang waktu itu Promkesnya, dan kemudian itu disusul dengan National Seminar pada tanggal 18 Oktober. Sekali lagi kami juga mengundang Direktur Promkes Dr. Rizky, ini Prof. selaku dekan waktu itu. Kemudian kita ini juga ternyata ada revisinya itu sebenarnya pada indikator itu kami launching kembali. Next. Dan karena kemudian sudah omongan sama di Promkes ini, kemudian kami waktu itu dengan di Promkes bersama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya 8 universitas kita workshop waktu itu untuk pengembangan bagaimana pengembangan HPU ini tanggal 21-22 November 2019, yang universitas-universitas ini kemudian menjadi fasilitator pada pertemuan next Desember 2019. Jadi kita melibatkan 40 universitas dan poltekkes Indonesia waktu itu. Di tahun yang sama P2P juga melakukan ya. Akhir Desember 2019 kami gandengan dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, jadi kami juga menyelenggarakan pertemuan karena waktu itu ya kita di Jogja ini lebih dari 50 perguruan tinggi ya. Jadi itu kemudian kami mengembangkan, dan kami memang sengaja waktu itu dengan Dinas Kesehatan Provinsi itu yang diundang sebagian besar adalah universitas-universitas yang tidak punya fakultas kesehatan. Next. Nah, tahun 2020 karena tiba-tiba kita kedatangan tamu Mbak Yu Corona, jadi kita kemudian punya Mbak Yu Coronanya kita terus online ya. Jadi Agustus ini kami sekali lagi dengan di Promkes
kita mengembangkan buku panduan kampus siaga COVID dengan 11 universitas bekerja sama. Jadi ini bukunya ini adalah hasil tulisan dari 11 universitas, dan September Oktober kita uji pelaksanaan di UPN. Kemudian juga November 19 2020 kita launching HPU di UPN dan 10 perguruan tinggi lainnya. Next, tahun 2021 kita bekerja lagi dengan Ditpronkes. Kita kolaborasi dengan 5 universitas, UNER, IPB, Poltekkes Jogja, Undana ya Bu Puri ya, terus satu lagi USU. Ya, kami kemudian mengembangkan HPU di 23 universitas. Pada tahun yang sama, kami juga merekrut 144 ambasador ini dari mahasiswa untuk menjadi duta kami di fakultas, karena untuk merangkul mahasiswanya. Jadi ini kami punya 18 fakultas dan 2 sekolah. Jadi ini semua terwakili, sampai sekolahnya ada 2, Bekasi dan Pascasarjana terwakili, dan waktu itu kami latih juga untuk menjadi first aider untuk kesehatan mental. Wajahnya Putri ada di sini. Next. Untuk 2022 ini kami sudah mulai membuka, dan sehingga kami juga kebetulan memang sudah ada instruksi dari Kementerian Pendidikan untuk membuat satgas. Tapi sebelum itu kami sebetulnya sudah ada peraturan rektor nomor 2020 tentang pencegahan kekerasan seksual juga. Sehingga kami waktu itu tahun ini adalah training untuk setiap fakultas supaya mereka bisa mengembangkan Pokja untuk baik pencegahan maupun pengentasan, dan sekaligus kita juga ngumpulin sekali lagi workshop juga untuk kesehatan mental. Baru saja kita juga ada workshop dan pelatihan untuk Posbindu, karena Posbindu sudah kami selenggarakan di beberapa fakultas, dan ini beberapa fakultas pengen punya juga. Ya, kemudian kita menambah kesehatan reproduksi. Kita juga melakukan survei. Survei yang pertama itu bagaimana kesiapan mereka HPU itu 2019. 2020 kami survei kesehatan mental, 2021 kami survei kekerasan seksual. Tahun ini rencananya survei untuk kesehatan reproduksi dan beberapa Pokja lainnya. Kemudian kemarin bekerja sama dengan pendukungnya Panbaik dan Road Safety. Jadi kita juga sudah ada. Next, mungkin ini fakultas yang terlibat belum semuanya aktif, tetapi hampir sudah 3/4-nya, dan mereka memang tidak 8 Pokja itu kemudian harus di setiap fakultas, tergantung kebisaan dan kesiapan dari fakultas. Jadi Posbindu itu sudah ada di beberapa. Kita punya 18 fakultas dan 2 sekolah. Jadi tapi semua fakultas sudah memiliki PIC HPU, dan diharapkan di masing-masing fakultas beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu saya ke Fakultas Hukum itu untuk juga berbicara mengenai HPU ini. Ya, next. Mungkin ini beberapa gambar. Jadi ini deklarasinya. Kemudian jogging track itu ada di Fakultas Kedokteran dan di Teknik, tetapi kami juga punya Wisdom Park. Kemudian untuk kampus kantin ini kami mengembangkan traffic light food. Ya, ini mungkin perlu di refresh lagi karena kemarin sempat kantinnya tutup selama pandemi, jadi mungkin agak lupa. Waktu itu sudah kami latih kalau yang di FKKMK untuk traffic light food itu, jadi makanan yang tidak boleh dimakan tiap hari itu merah, yang boleh dimakan 2 kali 3 kali seminggu itu kuning, yang setiap hari hijau. Kemudian ini Posbindu yang di Teknik itu adalah Prof. Nizam. Kemudian olahraga cukup banyak, hampir semuanya fakultas punya. Kemudian kita juga ada mental health campaign. Next, ini yang untuk aktivitas fisik, Bapak Ibu. Jadi aktivitas fisik kalau menurut kami sudah lama ya, karena lama sudah UGM ini sebelum ada kampus sehat setiap Jumat itu sudah olahraga, dan unit kegiatan mahasiswa juga banyak sekali. Mereka punya sampai terjun payung sampai menyelam ya, mulai dari atas sampai bawah. Ya, kemudian ya ini kalau sudah banyak, dan kita juga punya klaster-klaster ya, jadi klaster kesehatan Jumat nanti gabungan kedokteran, KG dan farmasi. Nah itu kemudian diakhiri dengan Posbindu.
biasanya. Next. Oh, nyoto ya. Ini kami juga pernah mengumpulkan pemilik kantin. Ternyata pemilik kantin di UGM ini rekor lebih dari 100, meskipun fakultasnya 18, sekolahnya 2, kantinnya banyak. Jadi waktu itu dikumpulkan oleh Pokja Makan Sehat. Ini tahun akhir 2019. Waktu itu sih kita ada panduan, kita adopsi dari Kemenkes juga. Jadi ada program kantin sehat, kemudian juga pembinaan penjama, kemudian juga hygiene. Dan kemudian seperti hari ini snacknya adalah rebusan. Belum dikasih snack. Oh iya. Dari kementerian. Jadi sudah ada, kalau di kedokteran sudah lama juga. Jadi kami itu kalau rapat di atas jam 12 isinya hanya 2. Makan siang juga sekarang catering di Jogja cukup bagus. Ada yang mau dipesenin kentang, nasi merah, gitu ya. Jadi berharap lama-lama ini juga akan menular sampai seluruh universitas. Next. Ya, nah ini dari Pokja Kesehatan Mental, mereka sudah membuat buku panduan untuk kampus sejahtera. Dan itulah kenapa kami juga merekrut ambasador supaya mereka bisa menjadi pendengar pertama di fakultas. Ya, jadi kesehatan jiwa ini menjadi fokus juga karena begitu kita deklarasi HPU itu saya dihadapi oleh anak-anak BEM. Mereka mintanya adalah kesehatan mental. Ya. Next. Ya, untuk literasi kesehatan ini kami bersyukur di Fakultas Kedokteran ada InaHealth, sehingga ini bisa membantu untuk lebih mengakselerasi peningkatan literasi kesehatan selain melalui Posbindu. Ya, ini adalah dikembangkan di Fakultas Kedokteran, ya, jadi bisa mendukung salah satu Pokja kami. Kebetulan ketua Pokjanya literasi adalah juga ketuanya InaHealth. Next. Ya, kemudian ini Posbindu, dan Posbindunya itu ada namanya ya, Posbindu Sehati. Nah, sejahtera aktif bermutu tinggi ini punyanya FK. Posbindu promosi hidup sehat dan sejahtera ini PHSS untuk Physical Wellness Center. Dan di FKKMK ditambah 1 meja untuk aktivitas fisik. Nah, jadi dan kemudian di teknik mereka sudah membuat aplikasi. Ini di FK juga sudah ya, pengembangan aplikasi untuk petugas peserta Posbindu. Kemudian kami juga bekerjasama dengan GMC, Gajah Mada Medical Center, untuk kalau ada rujukan dari Posbindu. Karena Gajah Mada Medical Center sudah dianggap sebagai setara dengan puskesmas dan bisa dengan BPJS. Next. Untuk serotoleransi narkoba, alkohol, dan tembakau, sebetulnya kampus UGM ini tahun 2008 sudah kampus bebas asap rokok, meskipun di beberapa fakultas masih menyediakan tempat merokok karena waktu itu diskusinya ini tempat pendidikan atau tempat bekerja. Jadi kalau tempat bekerja kan boleh mengesain tempat untuk merokok. Untuk narkoba kami sudah lama kita punya, ada namanya Raja Bandar. Ya, jadi ini adalah duta-duta mahasiswa untuk mengkampen tidak menggunakan narkoba, dan ini kami tidak lanjuti dengan tidak merokok. Dan untuk pelatihan, jadi waktu itu dari teknik itu minta juga dilatih untuk konseling berhenti merokok untuk nanti mereka bisa di Posbindu. Jadi kami tahun 2020 kami melakukan pelatihan untuk berhenti merokok untuk para tenaga pendidikan yang memang mengelola Posbindu. Di GMC bisa konsultasi berhenti merokok tapi by appointment. Next. Nah, ini yang serotoleransi untuk perundungan kekerasan dan pelecehan seksual. Sebelum ada peraturan rektor itu 2019 itu Fakultas Kedokteran kami sudah membuat apa yang disebut dengan pendidikan klinik bermartabat. Ya, waktu itu pendidikannya Prahova, dan ini memang ada substansinya, hukum budaya dan hukum struktur, dan ini ditandatangani karena ya terus terang Fakultas Kedokteran itu yang lawan dengan perundungan dan pelecehan. Ya. Tapi ini kemudian dikembangkan di tingkat universitas. Next. Ya, sesuai dengan arahan dari Menteri Pendidikan, kami juga membuat satgas. Kebetulan saya juga ikut anggotanya. Ketua satgasnya adalah Ketua Pokja Serotoleransi untuk perundungan, violence dan bullying, dan kami membuat proses yang tadi crisis center yang sudah dikemukakan oleh Bu Ova, dan kemudian tahun ini kami melatih fakultas-fakultas untuk mereka supaya menjadi responden pertama. Jadi responden pertama, atau mereka bisa langsung crisis center, kemudian ada
satgas, nanti satgas. Nah terus terang ini satgasnya sebelumnya adalah ULT. Ya, jadi ULT ini sejak tahun 2021 sampai tahun ini kami punya 29 kasus. yang sedang yang beberapa sudah selesai kami periksa. Kemudian kalau memang harus ada penanganan baik psikologi maupun psikiatri, kami punya Jakarta Medical Center, ada RSA, dan bisa juga ke Sarjito. Next. Ya, untuk membangun lingkungan yang singkat, aman, dan disabled friendly, Ketua Pokjanya kebetulan dari teknik Bu Sentaki, dan beliau juga yang mengurusi green metricnya di UGM. Ya, jadi ini juga kita berusaha supaya semuanya bisa sehat. Ada pelatihan, beberapa pelatihan termasuk untuk emergency. Next. Ya, ini sedikit cerita bagaimana HPU ikut serta di dalam bagian dari Satgas COVID. Ini yang kita lihat adalah persiapan fakultas-fakultas. Ya. Next, yang sudah. Dan kami lebih banyak ke campaign ya sebetulnya karena kami di promotingnya. Kalau penanganan COVID-nya ada pada Satgas. Jadi untuk kampanye dari pesan akurat, menjelaskan men-stop pesan yang berantai, kemudian menggalang kerjasama, menyampaikan pesan positif, dan advokasi juga kepada pemerintah. Kebetulan saya ikut satgasnya di Jogja. Next. Dan ini adalah beberapa, ya. Jadi yang kami mulai komitmen itu saya kira UGM sudah komit dengan Satgas COVID, pelibatan seluruh elemen, termasuk kita unit yang ada di dalam Satgas COVID. Untuk ikut serta terutama untuk kampanye. Kemudian ada screening akademika yang masuk di triase, ini bekerjasama dengan FKKMK juga untuk penataan lingkungan, kemudian juga sampai pelatihan cleaning service ini yang di FKKMK. Kami juga menyumbang beberapa bahan materi untuk KKN, untuk kita di kedokteran itu punya interprofessional education, di mana mahasiswa kedokteran, perawatan, dan gizi jadi satu. Mereka membina keluarga 4 tahun. Ini masing-masing anak itu mendampingi satu keluarga, dan mereka itu waktu kemarin pandemi kami berikan beberapa bahan yang sudah dikembangkan di HPU maupun sebenarnya di unit lain tapi dikumpulkan di HPU. Next. Ya, untuk khususnya untuk yang media sosial, next. Kami bekerja sama dengan tim dari Fisikol, yang dari mereka dari komunikasi nih, untuk kita tahu yang dibingungkan itu apa. Itu kemudian kita olah dan kemudian nanti kita membuat, misalnya contohnya waktu itu tentang penyemprotan jemur, kemudian vaksin. Next. Ya, terus next. Next. Ya. Jadi kita mengikuti alur dan kita mempunyai Instagram, website. Ya, next. Ya, ini mungkin bisa disesuaikan. Ya, ini adalah satu video pendek untuk mahasiswa yang kita tayangkan kalau pas mahasiswa baru. Kuliah menjadi aktivitas S3 yang akan kamu jalani untuk beberapa tahun. Ini dibuat oleh mahasiswa kami S2 Progress. Menjadi mahasiswa adalah satu hal yang menyenangkan. Ini kebetulan dibuat sebelum pandemi. Anda dari berbagai daerah. Namun seiring berjalannya proses, akan ada masa di mana kamu akan merasakan stres, penuh tekanan, kesepian, dan perasaan yang tidak menyenangkan lainnya. Di balik masalah yang akan muncul dengan tidak punya aktivitas kuliah yang sangat padat, perlu bagi kamu untuk selalu beradaptasi dan tetap menjaga pola hidup yang sehat. Tips menghadapi masalah selama kuliah agar tetap sehat. Pertama, berilah waktu bagi dirimu untuk terbiasa dengan lingkungan yang baru, seperti menjalin kedekatan dan keakraban dengan teman-teman satu kos. Atur dan prioritaskan waktu untuk kegiatan yang perlu diutamakan. Gunakan jadwal kegiatan mingguan dalam agenda atau aplikasi kalender untuk mempermudah kamu mengatur. Dan jangan lupa untuk mengatur waktu tidurmu dengan baik. Pola makan juga hal yang sangat penting. Usahakan selalu makan 3 kali sehari dengan menu kombinasi buah,
sayuran, serta minum air putih 18 per hari. Bertemanlah dengan siapa saja yang menurutmu punya karakter yang baik. Ini salah satu kantin di Jika konflik segera selesaikan. Jangan biarkan berlarut-larut yang bisa mengganggu pikiranmu. Atasi masalahmu dengan baik. Selalu berpikiran positif dan komunikasikan itu ke orang terdekat. Jangan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Namun, bagi kamu yang masih merokok, cobalah sedikit demi sedikit untuk menguranginya. Lakukanlah olahraga yang paling kamu gemari, atau setidaknya luangkan waktu untuk sekedar berjalan dan bersepeda ketika di lingkungan kampus. Yang paling penting, jangan lupa terus beribadah sesuai dengan kepercayaan kamu. Universitas Gadjah Mada telah mencanangkan diri sebagai Health Promoting University, yaitu universitas yang rektor kami yang sebelum dosen dan staf diganti fakultas. Dengan program ini akan membantu kamu dalam menerapkan pola hidup sehat saat di kampus. Kamu akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti fasilitas olahraga yang ada di sekitar kampus, peminjaman sepeda kampus, kegiatan kesenian, minat dan bakat. Ada juga kantin sehat yang dilengkapi dengan food traffic light dan telah ada di beberapa fakultas. Kemudian ada juga tempat bersantai dan bersosialisasi yang nyaman. Selain itu, juga masih tersedia fasilitas klinik untuk berhenti merokok di IMC, pemeriksaan kesehatan dan konsultasi masalah pribadi, program anti-bullying, violence and intolerance, serta kemudahan informasi kesehatan baik yang didapatkan secara langsung maupun di media sosial. Kamu Ini rektor yang sebelumnya. mahasiswa Universitas Gadjah Mada untuk berpartisipasi aktif dalam program Health Promoting University. Ayo, biasakan hidup sehat mulai dari diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Itu sekilas tentang pengembangan Health Promoting University di Universitas Gadjah Mada. Salah kata salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.